Halo semua para kaum meraba santuy, bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini kami akan membahas alur cerita film Soul Land. Dan berhubung karena sudah ada yang membahas dari part 1 sampai part 10 yang membuat kalian sudah tahu alur ceritanya. Maka kali ini kami akan membahas part 11. Dan jika respon kalian bagus dengan video ini, kami akan melanjutkan ke part berikutnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke videonya. Setelah acara pembukaan kemarin, 7 Monster Academy Shrek pun mendapatkan ruang pribadinya. Untuk pertandingan pertama, mereka langsung diundi akan melawan tim Akademi Kekaisaran. Di pertarungan kali ini hanya 3 tim inti yang bertarung. Sisanya adalah tim cadangan seperti Tai Long dan lainnya. Karena pertarungan ini cukup panjang, mereka pun harus menyembunyikan beberapa kekuatan rahasia. Terutama Phoenix, Martil Soul burung Phoenix yang sudah terupgrade lagi. Ada pula strategi pertarungan kali ini. Kepala sekolah Flander menyuruh mereka mengalahkan lawan dalam 1 menit. Caranya dengan menggunakan combo serangan sebelum lawan sepenuhnya siap. Di arena pertempuran semuanya pun terkejut karena melihat cincin roh keempat Tansan yang berusia 10.000 tahun. Karena terkejut mereka pun belum siap-siap. Dan benar saja, mereka pun berhasil mengalahkan tim Kekaisaran kurang dari 1 menit. Karena tim Kekaisaran kalah, Raja pun sangat marah. Seharusnya Tansan dan timnya belajar di Akademi Kekaisaran Tientong. Namun karena perbuatan dari anaknya, peluang emas pun terbuang dengan begitu saja. Raja pun pergi dengan kondisi marah. Di sisi lain, Naya Rongrong yang menghampiri Rongrong dan tim. Rongrong memperkenalkan seluruh timnya kepada ayahnya. Rongrong pun sangat malu saat ingin memperkenalkan Oscar kepada ayahnya. Di sisi lain, Oscar juga berharap dapat bergabung di klan Ubin Pagoda. Ayah Rongrong pun sangat senang dan membuka kesempatan itu. Setelah berbincang-bincang sebentar, ayah Rongrong pun udah akan kembali. Sebelum pergi, dia mengajak Tansan untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata seseorang yang dimaksudnya adalah pangeran kerajaan. Namanya adalah Ching He. Dia adalah saudara dari Pangeran Suepeng. Namun kepribadian mereka sangat berbeda. Ching He ini orangnya sangat sopan, sedangkan Suepeng orangnya sombong dan angkuh. Di sisi lain ternyata Ching He juga adalah murid dari ayah Rongrong. Apa yang mereka bicarakan? Ternyata mereka membahas soal ayah Tansan. Setelah mengutus beberapa informan, Pangeran Ching He berhasil mendapatkan sedikit informasi tentang ayah Tansan. Dijelaskan bahwa waktu itu ayah Tansan seperti melindungi sesuatu, seperti harta karun. Para petinggi Istana Wuhun menyerang ayah Tansan demi mendapatkan harta karun itu. Namun singkat cerita ayah Tansan berhasil kabur. Apa yang sebenarnya di dalam harta karun tersebut? Hal itu pun masih dirahasiakan. Lalu Tansan kembali bertanya di mana ibunya. Namun sayangnya karena Pangeran Ching He juga tidak tahu di mana ibu Tansan. Setelah itu mereka pun berteman baik. Dan kemudian Ching He memberikan token pribadinya. Token ini hanya berguna untuk menemui Ching He di kerajaan nanti. Tansan pun kembali ke akademi. Setelah kembali ke akademi, Tansan tentu saja menemui Guru Tase. Dia menceritakan semua penjelasan dari Pangeran Ching He tadi. Mereka pun mulai berdiskusi. Tansan bertanya apakah yang direbutkan oleh mereka. Mungkinkah itu tulang roh? Guru Tase pun mulai menganalisis. Dia berkata tidak mungkin, karena kalau Istana Wuhun mengambil tulang roh, ayah Tansan tidak mungkin bisa melawan seluruh orang dari Istana Wuhun. Menurut Guru Tase, harta karun yang diperebutkan mungkin saja cincin roh ratusan ribu tahun. Namun Tansan dan Guru Tase masih menduga-duga. Singkat cerita kembali ke pertarungan. Kali ini Tansan dan timnya bertemu lawan yang sangat kuat, yaitu salah satu dari Akademi 5 Elemen, yaitu elemen tanah tipe bertahan. Seluruh Martil Soul mereka adalah tipe bertahan Gajah Mamut. Klan Gajah Mamut adalah salah satu dari 7 klan teratas.
Ketuanya bernama Hu Yansen yang sudah bergelar dolo sebagai tipe bertahan paling kuat. Walaupun gelar dolo tapi pertahanannya bisa melampaui beberapa dolo sekaligus. Keduanya pun saling bertemu di arena. Pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, Raja Tiantong sempat bertanya kepada Ayah Rongrong, apakah Akademi Shrek ini dibuat oleh keluarga bangsawan. Ayah Rongrong pun menjelaskan soal 3 orang yang memiliki formasi segitiga emas. Pertama, Guru Tase pembimbing Tansan. Salas pun terlihat sangat terkejut. Ternyata dia sangat kenal dengan Guru Tase. Ternyata Guru Tase juga memiliki hubungan dengan Istana Wuhun. Apa hubungannya? Kita akan tahu di video-video berikutnya. Pertarungan pun terus berlanjut. Akademi dari elemen tanah sedikit terpukul. Mengetahui hal itu, ketua klan pun segera membantu cucunya bernama Ali dengan membacakan sebuah mantra. Sehingga cucunya pun dengan cepat sadar dari efek pesona Xiao. Di sisi lain, semuanya juga sangat terkejut saat melihat Ali yang memakai tulang roh, yaitu tulang roh bagian kepala, salah satu bagian tubuh yang bisa dipasang tulang roh. Kali ini Mupai dan Cucing pun terbanting oleh Ali. Namun dengan cepat kali ini Mupai dan Cucing pun kembali membentuk hewan roh kombinasi. Dan akhirnya Tansan dan tim pun berhasil memenangkan pertandingan sehingga membuat nama dari Akademi Shrek pun semakin terkenal. Sebelumnya orang-orang hanya meremehkan Akademi Shrek karena baju timnya yang sangat jelek. Di sisi lain, Alas dari Istana Wuhun yang mulai tidak senang dengan Tansan karena Tansan terlalu mendominasi yang membuat Akademi Shrek selalu menang. Dari 11 pertempuran semuanya berhasil dimenangkan. Ini bisa saja menjadi ancaman bagi Istana Wuhun. Sebagai perwakilan dari Akademi Wuhun, tugas Alas mengawasi bahwa Istana Wuhun selalu berjaya dan memimpin semua benua. Selama beberapa tahun terakhir, tim-tim dari Istana Wuhun selalu menang. Mereka selalu mendapatkan ranking pertama. Setelah Tansan dan timnya memenangkan pertarungan, semuanya pun kembali beristirahat. Ada beberapa hari istirahat sebelum turnamen berikutnya. Tansan pun selalu berlatih di waktu luangnya. Kali ini Guru Tase menyuruh Rongrong untuk berlatih sebuah skill, yaitu skill untuk melatih pengendalian energi. Di dalam arena masing-masing teman membutuhkan efek pendukung yang berbeda. Contohnya saja seperti Mupai yang membutuhkan energi kekuatan dan lainnya. Belajar skill ini pun bisa membagi efek Ubin Pagoda lebih baik lagi. Namun kali ini Guru Tase menyuruh Tansan untuk ikut belajar. Awalnya Tansan menolaknya karena skill ini skill rahasia dari klan Ubin Pagoda. Lalu Rongrong pun berkata tidak mengapa
karena Tansan adalah bagian dari tim dan tim adalah keluarga. Rono pun segera meminta izin kepada ayahnya agar Tansan bisa ikut belajar skill ini. Singkat cerita, ayah Rongrong pun menyetujui hal tersebut. Kemudian Tansan pun mulai belajar skill rahasia dari klan Ubin Pagoda. Dengan arahan Rongrong dan Guru Tase, Tansan pun perlahan belajar. Di sisi lain kembali ke akademi, Tansan dan timnya pun kembali bertemu dengan Akademi Cangkuy. Akademi ini masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka dulu. Kali ini ada guru yang lebih tinggi yang melatih mereka, yaitu Guru Xinian, Martirosol ala jiwa hantu ilusi. Sama seperti tipe lainnya, tipe seperti ini membunuh orang dengan pikirannya sendiri. Karena saling bercekcok, Guru Xinian pun merencanakan rencana jahat. Setelah itu, Tansan pun kembali berlatih skill rahasia klan Ubin Pagoda. Karena Tansan bukan tipe pendukung, maka skill tersebut nantinya akan digunakan untuk menyerang. Tansan pun sangat kesusahan melatih beberapa fokus sekaligus. Beberapa kali dia selalu gagal, namun Guru Tase selalu terus membantu Tansan dan mengarahkannya. Sehingga akhirnya sampai sore hari, Tansan mulai bisa mengendalikannya. Suatu kekuatan aneh terbentuk, rumput perak di sekitar memberikan kekuatan tambahan. Di sisi lain, Tansan juga bisa mengkloning dirinya sendiri untuk mengerjakan aktivitas lain. Tansan pun berkata dia tidak tahu mengapa bisa begitu. Dia hanya merasa kalau ini hal bagus. Setelah itu, Tansan pun memperlihatkan kemampuannya kepada Guru Tase. Skill tersebut pun mulai bisa dikendalikan oleh Tansan. Setelah hal itu, Tansan kembali arena sambil melihat kemampuan-kemampuan dari akademi lain ketika bertarung. Di tengah pertarungan kembali ada Guru Xinian mengawasi Tansan dari tadi. Tansan pun keluar sebentar, Guru Xinian pun mulai mengikutinya. Di tengah jalan terasa sangat sepi, seperti terjadi sesuatu yang aneh. Setelah berjalan beberapa lama, Tansan merasa seperti kembali ke tempat yang sudah dilewatinya. Dia pun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, ternyata dari tadi Tansan sudah masuk ke dalam ilusi Guru Xinian. Kota pun menjadi terbalik. Tansan tiba-tiba berada di tengah hutan. Ini tentunya hanyalah ilusi dari Guru Xinian. Tansan pun sangat kesulitan melepaskan diri. Dia tidak tahu harus menyerang kemana. Beberapa kali Tansan mencoba melawan dengan rumput peraknya, namun tak berpengaruh sama sekali. Di dalam ilusi itu, Tansan pun melihat masa-masa kelamnya, termasuk melihat Xiaowu yang diganggu oleh Pule. Di sisi lain, Xiaowu pun juga merasakan terjadi sesuatu kepada Tansan. Setelah melihat-lihat, ternyata Tansan tidak ada di sana. Xiaowu pun semakin panik dan segera mencari Tansan. Kembali ke Tansan, Tansan sendiri yang sangat kesakitan. Namun beberapa saat kemudian, Tansan langsung menyerang dengan senjata rahasianya yang mengenai Guru Xinian. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata dari awal Tansan sudah menyadari kalau dirinya sedang dalam ilusi. Saat membuat rumput perak tadi, Tansan sudah melihat jelas keberadaan Guru Xinian. Secara cepat dia juga mempersiapkan senjata rahasianya yang mengandung racun. Setelah tersebut, seluruh racun mulai menyebar ke tubuh. Senjata ini dibuat menggunakan tanaman racun yang paling mematikan. Bahkan Tansan sendiri pernah berkata bahwa kalau senjata ini bisa membunuh seorang dolo. Tansan pun berhasil membunuhnya. Namun setelah itu terdapat sesuatu yang terus bersinar. Ternyata itu adalah tulang roh dan Tansan mengambilnya. Tansan pun segera pulang dan menceritakan kepada Guru Tase. Saat pulang ke rumah, Guru Tase sangat terkejut mendengar kematian Guru Xinian. Tansan pun berkata bahwa tulang roh ini adalah tulang roh saat pelelangan kemarin. Masalah pun menjadi rumit. Bisa saja Tansan yang dituduh mencuri tulang roh tersebut. Guru Tase pun menyuruh Tansan agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, Tansan pun bertanya tentang tulang roh tersebut. Itu adalah tulang roh yang sangat cocok untuk tipe pendukung dan tipe ilusi. Namun tulang roh ini tidak cocok untuk Tansan. Tulang roh yang cocok adalah tipe bertahan dan menyerang. Walaupun tidak cocok, Guru Tase pun menyuruh untuk menyimpannya saja. Suatu saat nanti mungkin bisa bertukar dengan orang lain. Setelah hal itu, mereka pun segera membahas tentang lawan selanjutnya. Hari ini mereka akan bertemu dengan tim dari Akademi Blazing Player, yaitu Akademi Pengguna Api. Informasi tim mereka memiliki kerjasama tim yang sangat bagus, memiliki satu tipe pengendali dan juga satu tipe pendukung. Awalnya Guru Tase menyuruh untuk menyerah saja,
Berhubung mereka sudah masuk ke dalam 15 besar, namun Tansan dan timnya tetap ingin melawan Akademi Blazing Player. Mereka tidak kenal takut kepada siapapun. Di sisi lain juga ada Guru Qingmin yang diangkat menjadi wakil ketua tim. Berhubung sangat banyak sekali akademi, Guru Tase pun tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Sedangkan kepala sekolah Flender yang hanya sibuk dengan uang sponsor. Dan akhirnya tibalah pertarungan di arena. Akademi Blazing Player juga tidak pernah kalah dalam 11 pertandingan beruntun. Siapakah yang akan menjadi juara bertahan kali ini? Kita akan lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.